sudah berkesempatan hadir pada pertemuan kali ini. Dan sebelum kita memulai kegiatan kita atau sesi selanjutnya, kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Ibu Reno. Pada Ibu Reno dipersilakan. Amin. Terima kasih Ibu Reno. Dan sebelum kita melanjutkan sesi sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu Ibu Bidan yang telah berkesempatan hadir di tempat ini. Dan kita mengucapkan banyak terima kasih karena melalui Ibu Bidan nanti kita akan mengetahui banyak sekali mengenai pentingnya gizi bagi ibu menyusui dan balita. Ya, nah sebelum kita melanjutkan, saya ingin bertanya dulu kira-kira siapa yang masih ingat pelajaran kita sesi yang lalu? Ya, Ibu Siti Mina, bagaimana? Ya, baik, terima kasih Ibu. Nah, beri tepuk salut dulu untuk Ibu Siti Mina. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih Bu atas partisipasinya. Dipersilakan duduk kembali. Nah, Ibu Siti Mina di sini tadi mengatakan bahwa sesi sebelumnya itu membahas mengenai gizi bagi ibu hamil. Nah, jadi Ibu Siti Mina di sini menyampaikan tadi bahwa ibu hamil itu harus makan makanan bergizi supaya nanti akan berdampak pada kesehatan calon bayi yang akan dilahirkan nanti ya. Dan juga harus memperhatikan pola makan ya Bu ya. Ya, jadi ibu hamil itu harus 2 kali 3 kali lipat lebih banyak makannya dan bergizi dibandingkan orang yang tidak hamil. Ya, baik. Terima kasih ya Ibu. Nah, sebelum kita melanjutkan lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kita diskusikan? Jika tidak, kita akan melanjutkan ke sesi selanjutnya. Ya, tidak ada ya. Nah, jadi jika ada pertanyaan nanti berkaitan dengan sesi sebelumnya ataupun belum melakukan tentang sesi sebelumnya, bisa dilakukan di rumah. Ya, jangan lupa ya ibu-ibu, karena akan berguna sekali bagi kesehatan ibu-ibu dan juga calon bayi yang dikandung. Ya, jadi kita akan lanjutkan sesi sebelumnya. Saya akan mencatat nanti di sini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan diajukan oleh ibu-ibu. Nah, pada sesi ini kita akan membahas pentingnya gizi bagi ibu menyusui dan anak. Layanan kesehatan yang dapat diterima selama menyusui, pentingnya ASI, pemberian MPASI, serta pelayanan di posyandu. Jadi nanti akan dibahas secara detail satu persatu bagaimana itu pentingnya gizi dan pelayanan kesehatan bagi ibu menyusui dan anak balita. Nah, di umur 0-2 tahun adalah fase penting setelah kehamilan yang dirasakan oleh anak untuk tumbuh tinggi, sehat dan cerdas. Nah, jadi ini fase kedua dalam kehidupan anak bayi, anak kita nanti merupakan sesi atau fase yang penting untuk pertumbuhannya. Di sini saya ada flip chart mengenai pentingnya gizi untuk ibu menyusui ya. Ya, mohon maaf ini tidak bisa diperhatikan. Nah, saya ini ya. Dengan memberikan ASI eksklusif MPASI, membawa anak ke posyandu dan memenuhi gizi ibu dan anak akan tumbuh tinggi, sehat dan cerdas. Nah, ASI eksklusif ini untuk anak usia 0-6 tahun ya. Nih, ASI saja sampai usia 6 bulan. Nah, jadi tidak boleh memberikan apa-apa selain ASI. Tidak boleh diberikan makanan padat, tidak boleh diberikan air putih atau air teh dan berbagai macam lainnya. Hanya ASI saja, ingat, hanya ASI saja. Kemudian di sini terus berikan ASI sampai usia bayi 2 tahun. Nah, ada baiknya pemberian ASI itu diusahakan mencapai usia 2 tahun kepada anak. Selanjutnya, susui bayi sesering mungkin semau bayi. Jadi kan kita tidak tahu ya kapan bayi ini menyusui, mungkin ditandai dengan menangis, tetapi tidak selamanya tangisan bayi itu berarti dia lapar. Jadi kapan si bayi ingin menyusui, berikan kepada bayi itu. Jadi sehingga perasaan bayi juga lebih tenang dan tidak menangis-nangis terus, sehingga gizi yang
dibutuhkan bayi juga dapat terpenuhi melalui ASI yang diberikan ibu. Selanjutnya, pra-ASI agar bisa disimpan dan diberikan kepada bayi ketika ibu pergi. Nah, ini cocok untuk ibu pekerja. Ketika ibu bekerja dan tidak 24 jam berada di rumah, ibu bisa memerah ASINya dan bisa disimpan di dalam freezer, di kulkas, ataupun bisa disimpan di dalam lemari dalam wadah tertutup. Jadi orang lain nanti bisa memberikan ASINya kepada anak untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi gizi dan asupan-asupan gizi yang diberikan kepada bayi itu sangat penting. Namun perlu juga memperhatikan gizi yang dikonsumsi oleh ibu menyusui. Jadi jika ibu menyusui juga tidak memakan makanan yang bergizi, maka ASI yang diproduksi juga, ASI yang dihasilkan juga tidak akan bergizi. Nah, jadi untuk itu diharapkan kepada ibu-ibu di sini yang sedang menyusui agar memenuhi gizinya 4 sehat 5 sempurna, sehingga ASI yang akan diberikan kepada anak juga dapat bermanfaat untuk tumbuh kembangnya supaya anak bisa bertumbuh tinggi, sehat dan cerdas. Untuk selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi mengenai pemberian makanan atau gizi terhadap ibu menyusui dan ibu anak balita dapat bermanfaat kepada kita semua.